dari Ibnu Sirin, kana yustahab an yuwajjiha dzabihah ilal qiblah, bahwa dari sunnah, kata Ibnu Sirin, menghadapkan sembelihan ke arah kiblah. Dan di sini mengarahkan kepada kiblah sembelihannya dan juga orang yang menyembelih, sehingga tergambar sekarang binatang ini dihadapkan kepada kiblah. Lalu yang menyembelih terserah membelakangi kiblah, tidak, tetapi menghadap juga kepada kiblah. Maka hukumnya mustahab dari athar Ibnu Umar dan juga dari Muhammad ibnu Sirin. Adapun hadis marfu kepada Nabi, maka dia itu tidak sahih. Maka ini dari sunnah yang keberapa? Yang keempat. Sekarang kita masuk kepada yang kelima. Maka yang kelima, untuk sembelihan kambing dan sapi disunahkan untuk dibaringkan ala jambil aisar, awas, di badan yang kiri, bukan di badan yang kanan. Maka pendalilannya bagaimana? Seperti tadi di dalam hadis yang mana Aisyah di saat diminta untuk mengasah golok, maka Nabi yadji'uha, Nabi membaringkannya. Dan juga di dalam hadis Anas, Nabi di saat menyembelih membaringkan. Dan ini adalah yang dipahami oleh para ulama, seperti dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dan yang lainnya, bahwa membaringkan sembelihan itu adalah dari sunnah. Mana hadisnya? Seperti hadis Anas yang muttafaqun alaih, Nabi menyembelih 2 kambing yang gemuk, wa wada'a rijlahu ala sifahihima, maka Nabi menyimpan kakinya di saat menyembelihnya, menekannya. Maka bagaimana kalau dia berdiri, ditekan? Susah. Tapi di saat dibaringkan, ditekan. Maka ini dari sunnah, menekankan dalam keadaan berbaring. Dan hadis Aisyah yang kami sebutkan tadi, bahwa Nabi setelah mendapatkan pisau dari Aisyah yang diasah, kemudian akhadal kabs, kemudian fa'ajja'ahu, Nabi membaringkannya kemudian menyembelihnya. Maka ini dari adab yang kelima. Dan di sini tambih, mungkin antum melihat di beberapa YouTube ada sembelihan yang mana dia itu ditipu. Kambing yang besar diberikan rumput, di saat dia makan maka dia sambil melompat memutus leher dari belakang. Dan begitu pun sembelihan sapi-sapi besar di dalam upacara pemakaman di Toraja. Mereka kebanyakan kufar. Maka mereka menyembelih sama dengan menipu. Ditipu, diberikan makanan, kemudian ditusuk dalam keadaan berdiri. Maka akhirnya kehabisan dalam keadaan berjalan, kelelahan, kehabisan darah. Maka ini bukan dari sunnah. Memenggal dari belakang sambil lompat, ataupun menusuk, dan dia dalam keadaan berdiri kemudian disuruh berjalan, ataupun dalam keadaan berdiri, intinya ini bukan dari sunnah. Maka dari sunnah agar hewan itu dibaringkan sehingga dalam keadaan tenang. Maka sekarang dari sunnah yang ke-6, ya, adalah yusamillah wa yukabbir, membaca bismillah dan bertakbir. Maka awas di sini. Mungkin ada penyembelih yang tidak membaca bismillah. Maka di sini bagi yang menyembelih besok, agar melaksanakan sunnah ini, membaca bismillah, jangan lupa. Kemudian membaca bismillah itu bagaimana? Apakah bismillahirrahmanirrahim? Kita katakan terus alhamdulillahirabbil alamin? Tidak. Maka tidak usah bismillahirrahmanirrahim. 2 sifat ar-rahmanirrahim tidak usah. Kenapa? Karena yusammi yang merupakan fi'lun mudhari', yang fi'lun amrnya samillah, dari uruf lughatil arabiyyah samillah adalah dengan
menyebut bismillah saja. Namun di huruf Arab jika udkur basmalah, yubasmil mudhari'nya, ataupun fi'lun amrnya basmil, maka dibaca bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Lalu kalau Iqra al-Fatihah berarti apa? Semua. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan yang seterusnya. Maka makna dari yusammi, jangan ingin mempraktekkan dengan takbir dari hadis-hadis sunnah ini, dia dengan suara lantang. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Maksudnya lantang agar dilihat oleh manusia dan agar menyatakan dirinya membaca basmalah, sehingga orang yang memakannya tidak ragu. Maka kita katakan bagus suara lantang, namun please Ar-Rahman Ar-Rahimnya dihilangkan. Karena yusammi maknanya at-tasmiyah hanya dengan bismillah saja. Mana pendalilannya? Membaca bismillah saja, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang muttafaqun alaih, bahwa Nabi Muhammad SAW dhaha bi kabshain amlahain aqranain dabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara, bahwa Nabi menyembelih 2 kambing yang besar dan gemuk dengan tangannya, dan di saat menyembelih samma wa kabbara dengan fi'lun madhi. Makna samma adalah dari tasmiyah masdarnya, dengan membaca bismillah. Maka ini pendalilan di hadis Anas dan juga di hadis Aisyah yang telah lalu, di saat Nabi Muhammad SAW diberikan pisau oleh Aisyah, maka kemudian Nabi menyembelihnya, faqala bismillah. Maka ini adalah yang ke-6. Adapun dari sunnah dan adab yang ke-7, arif bil hayawan waktu dzabh. Maka kita menyayangi hewan-hewan ternak kita di saat kita sedang menyembelihnya. Usahakan dari gerakan-gerakan kita lebih cepat, dan kita menyayanginya bukan karena dia itu adalah korban sembelihan kita, kemudian kita memukulnya, kita melaksanakan sembelihan dengan menyeretnya dan sebagainya. Usahakan sebaik mungkin. Kenapa? Meskipun dia sembelihan dan akan dibunuh, namun perlu juga kita dengan penuh adab dan kasih sayang. Maka mana dalil bahwa orang yang menjadi jagal ini ataupun orang yang mempunyai sembelihan ini penuh dengan kasih sayang? Telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Qurrah, bahwa seorang berkata, "Ya Rasulullah, inilah adbahu syah wa ana arhamuha." Inilah arhamu asyah an adbahaha. Faqala asyatu in rahamtaha rahimakallah. Maka berkata seorang, "Ya Rasulullah, aku akan menyembelih kambing untuk hari Id, dan aku sangat mencintai kambing itu. Maka aku menyembelihnya dalam penuh kasih sayang." Apa kata Nabi? Faqala wasyatu in rahamtaha rahimakallah. Maka sembelihan kamu di saat kamu menyayanginya dan kamu menyembelihnya karena Allah, dan kamu menyayanginya dan disembelih dengan penuh kasih sayang, rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Ismail ibnu Ibrahim, hadatsana Ziyad ibnu Mikhraq an Muawiyah ibnu Qurrah, dari bapaknya Qurrah. Maka di sini sanadnya sahih dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Jami'us Sahih. Dan di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad seperti yang terdahulu, wa in tuwariya anil bahaim wa idza dabaha ahadukum falyujhiz. Maka dari adab di saat menyembelih itu dengan cepat, penuh rahmah. Maka hadis ini terdahulu, meskipun di sanadnya ada Ibnu Lahiyah, namun bisa naik kepada derajat hasan. Maka dari adab yang ke-8 dan ini yang terakhir insyaallah, ada 8 adab. Maka yang terakhir at-ta'awun fi dzabihah,
likai husul alal maksud ay fal yurih dabihatahu. Maknanya boleh seseorang yang menyembelih dalam keadaan menyembelih membantu orang-orang yang menyembelih. Maknanya membantu memegangkan kambing yang disembelih dan membantu sapi ataupun sembelihan yang lain. Ada 5 orang, 3 orang memegang, maka ini disunahkan dan dari adab. Mana pendalilannya? Pendalilannya bersifat umum. Hadis dari Syaddad ibnu Aus yang terdahulu diriwayatkan oleh Imam Muslim, fal yurih dabihatahu. Maka barang siapa yang menyembelih agar menyembelih dengan baik dan menyenangkan yang disembelih dari hewan-hewan tersebut. Adapun pendalilan secara khusus tentang permasalahan ini, maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Anna rajulan minal ansar, maknanya sahabi tetapi majhul, mubham. Rajulan minal ansar, seseorang sahabi dari Ansar meriwayatkan dari Nabi, annahu ajja'a udhiyatahu liyadbahahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li rajulin a'inni ala dhahiyati fa'anahu. Bahwa suatu hari Nabi di saat menyembelih sembelihannya untuk kurban, maka Nabi melihat ada seseorang di sampingnya berkata, wahai seseorang, kemari, a'inni ala dhahiyati, bantulah aku dalam menyembelih binatang ini. Fa'anahu, maka orang ini membantu Nabi. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa keumuman hadis kita menyembelih dengan penuh kebaikan, penuh adab, tidak menyakiti dan dengan cepat dan sebagainya. Jika dia sendirian, susah untuk menidurkan, susah untuk memegang, bla bla bla, maka orang-orang yang di sampingnya ikut membantu. Ada yang menidurkan, ada yang memegang kaki belakang, ada yang memegang badan, ada yang memegang leher, agar semua ini sarana untuk memudahkan kepada yang disembelih, agar sembelihan itu dengan mudah disembelih. Maka ta'awun 'alal birri wat taqwa, sesuai ucapan Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, masuk juga kepada perkara ini. Sehingga dalam permasalahan menyembelih kurban nanti, saya harapkan para santri di sini berta'awun. Mulai dari menyembelih, jangan dibiarkan sendirian, yang menyembelih susah, tapi dipegangkan dan sebagainya. Dan saya pun terus terang susah untuk menyembelih, maka biar nanti kalian megang dan sebagainya. Saya hanya menggelincirkan golok ke leher, itu mungkin. Yang lainnya tidak biasa. Maka butuh saling bantu-membantu di dalam perkara ini. Mana pendalilannya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Hisham, haddatsana Laits, haddatsana Yazid ibnu Abi Habib an Abil Khair, anna rajulan minal ansar haddatsahu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di dalam hadis ini, siapa Hashim di sini? Gurunya Imam Ahmad, Hashim ibnul Qasim, dan dia Hashim ibnul Qasim, dia adalah rawi yang thiqah. Dan Laits di sini siapa? Laits ibnu Sa'ad Imam, Yazid ibnu Abi Habib thiqah. Dan dari rajulin min ansar mubham, maka jahalatus sahabah la tadur. Karena di sini dia seorang sahabi, maka tidak diketahui namanya pun tidak apa-apa. Karena seluruh sahabat telah dipuji oleh Allah di Al-Qur'an dan di hadis, seperti di dalam surat Taubah, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar waladina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Maknanya para sahabat itu telah dipuji oleh Allah. Udul, dijanjikan masuk surga, Allah ridho kepadanya. Meskipun tidak diketahui namanya, seperti di sini, rajulun minal ansar, seseorang dari Ansar mengabarkan dari Nabi, maka diterima sanadnya, diterima hadisnya. Karena dipuji oleh Allah seluruh para sahabat udul. Dan di hadis yang mutawatir, khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia yang hidup di kolong jagat ini adalah yang hidup di zamanku, kemudian setelah itu para tabi'in, kemudian para itba'at tabi'in.
Maka ini yang bisa kita berikan dengan kesederhanaan dan waktu yang pendek. Maka inilah yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan.